Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini beliau baru datang. Maaf terlambat. Dicegat sama Justom. Dicegat sama Justom karena kalian gak bakalan tahu ya Justom, tapi orang khusus orang Sunda. Itu lokal kultur Jawa Barat. Di pertemuan kali ini, penting pokoknya mah dek ngabahas bari ngobrol-ngobrol kongres ngobrol beres-beres. Ngawangkong beres-beres kongres. Gimana? Banyak sehat? Alhamdulillah. Mantap, selalu sehat ya. Pangestu. Gimana kegiatan untuk saat ini? Masih aktif? Kegiatan masih berjalan dalam organisasi tentunya. Kegiatan dalam bidang seni tentunya, kegiatan dalam bermotor yang pasti bermotor. Beliau ini ada organisasinya juga gitu, bahkan banyak adik-adikannya juga gitu, didikannya juga banyak. Masih belajar ya. Jadi intinya kita di sini untuk sharing session part 2 ya. Kemarin udah, cuman ya kita undang lagi ke sini. Tadi macet di jalan enggak? Lumayan karena hujan. Daripada lu manyun. Daripada maneh anjing. Enggak, kalau Sunda kan harus gitu. Ngopi, bahasa ngopi. Jadi anjing itu tanda koma dan titik. Jadi kalau anjing itu koma. Jadi kalau bahasa Bandung mah itu udah tradisi ya. Tradisi. Anjing gitu. Mana mah euy. Anjing goblok. Itu udah tradisi anak nongkrong lah. Koma dan titik. Koma dan titik ya. Tapi indah. Tapi intinya kalau menyikapinya dengan baik itu sesuatu hal yang bercanda lah menurut saya mah. Heureuy. Dengan itu ya mungkin notabene kalau segelintir orang bilang wah kasar. Ya. Tapi bagi kami ya masyarakat Jawa Barat tentunya itu sudah jadi subkultur yang memang mendarah daging buat kami, apalagi anak-anak muda. Daripada bilang, gue mau healing, apaan itu anak-anak zaman now ya. Kita mah anak-anak milenial. Kan lebih pantas anjing bete aing goblok. Kan itu lebih enak. Iya. Cuman kadang-kadang orang menyingkapi itu ada sebagian yang negatif. Yes, padahal enggak kok. Kalau kita mah ya biasa heureuy meureun jadi ya inilah sebut kata-kata anjing meuneun mah euy. Ka mana wae atuh anjing. Padahal dia punya nama tapi ka mana wae atuh anjing. Jadi spell itu lebih asik. Ya, karena itu sebuah kata-kata peribahasa Sunda. Nah, saya mau bertanya tentang Sunda nih. Oke. Kebetulan. Jadi, orang Sunda, tapi orang can terlalu mendalami gitu. Sunda seperti Sunda Wiwitan, Sunda ini ditampi, aduh, seger. Ini minuman seger. Water. Well, pokoknya mah kalau udah minum itu anjing. Rasanya anjing. Anjing banget. Hampura da ieu mah tapi saya ini buah pita bakal sharing kan urang teh nya kakarek terjun budak kamari anak kemarin sore yang ingin tahu tata cara bahasa atau adat istiadat Sunda teh seperti apa gitu. Jadi urang teh nanya ya ka beliau teh gitu kumaha sih kurang cara belajarna teh kudu sakola tapi dengan berbagi pengalamannya sedikit-sedikit kita lebih tahu Sunda kasar, Sunda woles mah ben meureun. Sunda kasar, Sunda lemesnya, Sunda sopan santunnya. Jadi saya pengen tahu gitu gimana sih seperti Sunda Wiwitan gitu Bang itu. Oh iya. Dalam ada kan itu ya. Apa yang sebagian orang Sunda Wiwitan ya. Udah sesepuh ya. Jadi gini ngopi lah euy. Ngopi dulu taruh dulu kacamata iya karena buram ternyata itu
Kecamatan Min. Dan Min mah dingin ya. support your local. Oh, jangan lupa subrek-nya, subrek. Pokoknya mah subrek channel Doni Cimol. Jadi Doni Cimol itu saya angkat itu karena dulu saya pedagang cimol. Iya, pedagang cimol, saya orang biasa. Jadi orang yang sukses. Ya, amin. Karena perlahan tapi pasti. Nah, itu lama-lama jadi bukit kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Insya Allah telur. Berharap itu. Nah, balik lagi ke topik yang barusan itu. Ya. Sunda Wiwitan itu seperti apa sih? Begini. Langsung bahasnya dari ngobrol sih. Tadi oke ngobrol sebenarnya tapi pas begitu kita sering-sering berbagi ke sosial media atau apa. Oke. Jadi biar lebih anak-anak awam itu lebih bisa kalau menyikapin dengan baik bisa lebih belajar lagi gitu. Oke. Dari kita. Dari siapapun yang orang-orang terdekat kalian gitu. Iya. Jangan sama kita aja. Iya. Sampurasun. Sampes. Anu kasuhun. Kawargian di Kasundaan. Awalnya beberapa sekitar 10 tahun yang lalu lah ya, lebih mungkin 10 tahun yang lalu ya, ke belakang gitu. Iya. Saya seorang pagan. Pagan itu apa sih? Pagan teh naonnya lamun bahasa dia nama. Saya hanya percaya apa yang saya lihat. Jangan percaya apa yang orang omongin gitu. Enggak. Dalam religi saya pernah menganut kepercayaan sebagai pagan. Pagan itu saya hanya percaya apa yang saya lihat. Contoh, maaf, sekarang saya sudah tidak. Tapi dulu saya ketika teman-teman saya di kuliah bilang, oh kamu beribadah, kamu berdoa pada Tuhan. Tuhan itu yang mana? Dalam saya hanya bisa percaya apa yang saya lihat di depan mata saya. Dan beliau yakini gitu. Yang saya yakini seperti itu. Iya. Dan itu tentunya aliran yang tidak baik. Kepercayaan tidak baik. Pagan. Tapi itu sensor ya, jangan disebutin ya. Yang penting kita belajar dari pengalaman. Tapi itu berbagi nggak apa-apa. Iya. Nggak disensor juga nggak apa-apa. Toh masih banyak pemuda-pemuda yang tentunya saya bongkar lah. Whatever mereka mau benci atau enggak, saya bongkar. Masih banyak di Bandung, di Jakarta yang mana sebagai pagan. Tapi kan kalau orang-orang yang suka menyikapinya dengan baik itu pasti positif gitu kan? Ya. Setelah itu intinya singkat cerita saya dipertemukan oleh seorang sosok ketika saya broken home. Saya jauh dari orang tua, bukan jauh sebenarnya. Orang tua saya itu terlalu demokratis, membebaskan saya. Maksudnya terlalu broken home apa? Broken home enggak. Tapi itu jalan pilihan sendiri. Gitu. Ya silakan, mau apa silakan, mau apa. Akhirnya saya ketemu satu sosok, yaitu bapak angkat saya, bapak sambung saya, Bapak Dr. Dasluki Hendrawan atau Abah Uci. Juga beliau Abah Uci itu gimana kabarnya, sehat? Pangestu. Dia udah pulang dari Bali. Halo Abah. Halo Abah juga. Salam dari Doni Cimol. Sehat-sehat beliau sesepuh kami, sehat-sehat ya. Tidak ada hal yang manis yang beliau ajarkan kepada saya hingga saya terbentuk menjadi sosok yang seperti ini. Mungkin kalau orang bilang wah Jojo hebat sekarang begini begitu, tapi buat saya itu enggak. Saya hanya terus belajar, gagal lagi, belajar gagal lagi sampai kita bertemu dengan sesuatu hal yang harus dipahami. Ya, karena dalam
saya katakan sebelumnya ya, Pikuku Sunda itu bukan agama. Adat Pikuku Sunda itu nenek moyang gitu. Pikuku Sunda itu budaya leluhur yang harus kita lestarikan. Turun temurun ya. Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga? Iya itu. Seperti Jadi itu. kedaulatan kita tuh harus panceng atau Ya, panceng gitu. panceng. Dalam Jadi jangan sampai diselisihkan, oh ini Betul. ini jangan. Ya, enggak kok. Kita harus menghargai satu sama lain Ya. kan. Kalau tadi ditanya tentang Pikuku Sunda, saya masih terlalu dangkal Ya kan saya ini anak kemarin nih, jadi saya pengen sharing-sharing lah gitu Sama. dalam masalah hal peribahasa Sunda, Jawa Ya, atau ya. apa gitu kan. Ya. Kebetulan kan saya lahir di Sunda nih, jadi Ya. kan saya pengen lebih mengerti, lebih memperdalam gitu. Iya. Apa namanya adat-adat Sunda, dari yang bahasa kasar, bahasa lemesnya, bahasa lembut intinya ya, kalau bahasa Indonesianya lembut, kasar itu saya kan. Ya. Makanya saya harus terus belajar. Ya, Kami pun terus belajar. Terutamanya ada beliau yang suka selalu terus gitu menggeluti dalam hal itu. Ya. Begini, dalam Pikuku Sunda itu ada beberapa tahapan. Kita langsung ya, pada intinya dalam Pikuku Sunda kita belajar dan diajar beberapa hal. Contohnya, dengerin ta orang Sunda nu nonton, pasta simak baik-baik ya. Contohnya ada tata salira. Satu tata salira. Tata salira, tata nagara, Dua tata negara, tata buana, tata surya. Oh, jadi ada empat golongan Dan atau yang gimana? lain terus. Kali ini saya bahas mungkin satu atau dua. Tata salira. Tata salira itu bagaimana kita menjadi manusia yang berguna untuk sekeliling kita. Iya, harus bisa memanusiakan manusia. Ya, contoh misalkan berguna untuk keluarga, di mana kita ada, kita disenangi. Iya. Tutur kata, ucap laku lampah kita sesuai dengan yang ada di pikiran kita, itu tata salira disebutnya. Juga kita meyakini bahwa Gusti Allah itu ada di dalam kita, di setiap hembusan napas kita. Coba bayangkan, kita menarik napas, ini punya siapa? Iya. Kalau Contoh ya, kecilnya itu. Contoh kecilnya. Ya ini Tuhan, ini Allah yang ada di dalam kita. Yang mungkin lebih tepatnya atau lebih ininya biasa di dalam Pikuku Sunda itu disebut Manunggaling Kaula Gusti. Manunggaling Kaula Gusti itu artinya itu Tuhan yang ada di dalam, yang maha yang ada di dalam raga kita, jiwa kita, bari kita. Tuh, aing jadi ngerti anjing. Jadi aya hikmah naon. Satu kali lagi saya tekankan bahwa Pikuku Sunda itu bukan agama. Pikuku Sunda itu menjaga adat istiadat budaya leluhur yang harus kita jaga. Terus dijaga karena dari zaman dahulu terus. Ketika kita bernafas, kita ingat yang selalu itu. Nafas, dan begitu membuang nafas, kita harus ingat dari mana ini. Harus bisa ngaji dirinya, mencek Sunda nama, harus bisa membaca diri. Ya, yang kedua, eling lan waspada. Eling itu apa? Eling itu ketika kita menghirup nafas. Eling. Ya. Iya Gusti Allah teh masih-masihan. Iya renghap. Begitu kita menghembuskan nafas, waspada. Waspada dalam artian, oh iya, saya masih dikaruniai ini oleh Yang Maha
kurang lebih seperti itu untuk tata salira. Yang paling menurut saya, maaf kalau saya salah, pokoknya ambil positifnya aja ya, dari obrolan ini, jangan sampai ada kontroversi atau apa ya. Ya, karena kita kan ini budaya berbagi pengalaman. Kan saya juga orang Sunda harus tahu dalamnya tuh kayak gimana. Menurut saya cukup simpel untuk tata salira. Itu bagian 3, 2. Nah, ya ada beberapa tahapan yang nanti mungkin di segmen nanti dibahas lagi lah. Yang penting tata salira ini harus saya bahas. Tata salira ini sebenarnya simpel. Kita mengenal siapa diri kita. Iya. Kita mengetahui siapa diri kita, sebesar apa impact kita untuk teman-teman di sekeliling kita. Itu aja. Contoh. Intinya kita harus saling support. Ya, bukan berarti begini ya. Oh, saya kan sudah pernah melakukan pembelaan kepada teman-teman saya. Ingat, itu kalian lakukan itu dari otak atau dari hati? Iya. Kalau dari hati, itu tata salira. Iya. Ikhlas. Ilmu ikhlas itu ada di dalam tata salira. Yang kedua, ya mungkin cukup untuk tata salira ya. Mengenal siapa diri kita, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal bahwa Tuhan linggih di dalam hati kita. Ada di sini, enggak di atas, di sini. Iya. Di sini. Iya. Nah, Tuhan itu ada tapi tidak di mana-mana. Ada di dalam hati ada kita. Di dalam hati kita. Begitu. Keyakinan kita meren. Apapun agamamu, ini hanya kita harus saling menghargai satu sama lain intinya. Begitu. Bodo amat lu mau agama apapun, yang penting kita punya keyakinan sendiri. Ya, toh juga kan apa yang saya kudu yakin atau karena diri sorangan teh. Ya, apa yang saya utarakan ini kan bukan hal yang negatif. Iya, kita kan berbagi lah intinya. Apa yang kita tidak tahu harus jadi tahu. Ya, yang udah tahu ya amalin. Ya. Benar nggak? Jadi intinya ya, sebaik apapun manusia itu hanya bisa dinilai dari mata. Ya, tapi dengan tidak kebiasaan kita. Jadi kan kadang orang, wah si anu nih tatoan gini ya, serba dibahas lah gitu. Itu kan hanya dengan mata gitu. Tapi tidak melihat keseharian kita tuh kayak gimana gitu kan, kebanyakan. Jadi kalau orang Sunda itu selalu menyikapinya dengan baik. Ya, maaf saya potong. Banyak sekali orang yang, ini maaf ya saya harus tegas bilang di sini. Banyak sekali yang bilang, oh saya Sunda Wiwitan, oh saya Pikuku Sunda. Nanti dulu. Iya. Dengan baju yang hitam-hitam, tengkorak monyet, anu sakil gitu ya, ada itu gitu. Tapi kelakuannya masih narkoba, ucap laku lampahnya masih kriminal. Stop, jangan dulu Anda bicara seorang Pikuku Sunda kalau ucap laku lampah Anda belum benar. Tapi ngaji diri dulu lah. Sebelum menilai orang lain. Kenali dulu diri Anda. Nah, yaitu tata salira. Seperti itu. Untuk tata negara, kita bisa lihat semakin kesini semakin susah ya. Ya semakin susah sekarang. Kang ya. Perkembangannya tuh jadi gimana ya? Semakin sulit. Jadi orang-orang itu mungkin mengikuti zaman mungkin ya. Mengikuti zaman, seiring berjalannya waktu itu kadang kan orang Sunda itu nggak mengikuti adat-adatnya gitu. Jadi lebih memperdalam itu karena keegoisan mereka mungkin. Ya termasuk saya lah. Makanya kan saya belajar nih, pengen tahu kan. Saya juga masih banyak belajar, masih dangkal. Saya juga nggak bisa ngejudge seorang, wah si anu nggak bisa. Soalnya kan saya juga masih dalam proses belajar. Sebelum kita ngejudge orang lain itu, judge dulu diri kita itu seperti apa. Di dalam tata negara kita lebih luas. Misalkan kayak rekan-rekan kita nih
semua yang Ya, dari ada. Bekasi, dari mana? Dari Udah banyak ini. hujanan, Sampai 2000 penonton. Brother Obed tidak nyangka bertemu di sini di Ya kan tempat ini. kita tidak tahu ya Nat. Iya. Dari awalnya itu wah si Bang Joni ke sini, ternyata ada saudara kami juga ke sini gitu kan. Ya kan kita tidak tahu. Hanya sang penguasa lah yang mempertemukan kita. Tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Semua sudah diatur. Kita balik lagi ke bahkan kan tadi ngobrolnya nggak ngeh. Iya. Nggak ngehnya. Tahu nggak tuh orang Indonesia nggak ngeh. Ya. Kita balik lagi ke tata negara. Iya. Balik lagi ke Tata Salira sedikit besarnya maaf kalau saya salah menyampaikan karena saya juga masih belajar. Kita ke tata negara. Ini yang terakhir. Nanti ada next segmen yang akan saya jelaskan. Tata negara mencakup lebih besar. Bagaimana kita berguna untuk masyarakat. Nah, itu intinya. Untuk masyarakat. Sekarang miris ya. Coba lihat. Minyak mahal. Masa mau goreng ayam pakai air gitu kan. Nah, itu sesuatu hal pembahasan yang kontroversi ya itu juga. Yes. Ada di sosmed yang masa beras di alangkah lebih indahnya kita. Beras emang bisa pakai air kan, nanak beras dan nanak nasi lah. Ini yang harus digoreng. Tapi udahlah itu mah skip aja lah. Ya, urusan pemerintah itu mah saya nggak mau tahu. Urusan para sebagai. Yang penting kalau kita mampu ya kita jalanin aja lah sesuai prosedur yang pemerintah anjurkan. Dalam ketatanegaraan. Dalam ketatanegaraan itu lebih kompleks. Ya. Kita harus bisa menjadi ikon, menjadi contoh. Ya. Ya mungkin karena minyak ditaikan tuh sebuah motivasi juga sih buat kita. Ya. Agar kita itu tidak malas dalam melakukan hal kegiatan seperti aktivitas bekerja atau apa gitu. Iya. Karena cuman gaji itu aja nggak naik. Ya minyak naik, anjing, tapi betul, gaji segitu-gitu kene juga. Bahkan seringkali ketika saya dipanggil ke beberapa instansi terkait, saya selalu gunakan baju kami miskin di negeri yang makmur. Nah itu tata negara. Jadi malu juga sih ya. Tapi udah nggak apa-apa lah. Tapi bagi kita orang-orang yang sejujurnya walaupun kita berlumuran seperti ini, tapi kita selalu positif lah. Ini hanya casing. Lebih sebatas casing ya. Iya, lebih tepatnya hiasan. Nah, itu. Jadi kalau orang yang ngejudge kita dengan hal yang negatif itu bodo amat, terserah kalian. Ya. Bahkan kita lebih bersyukur loh dapat motivasi, dapat istilahnya mengurangi dosa-dosa. Karena dia omongin orang, ya udahlah, bodo amat kan gitu. Yes. Yang penting saya fokus dalam adat saya, orang Sunda. Yang penting kita nggak ngerugiin orang lain gitu kan. Jadi ya kita selalu baik, harus bisa jalanin selalu baik. Bisa sekarang rasis apa gimana ngapain. Kadang kan dalam di kuku Sunda itu ada sajen, ada tumpeng, ada dan sebagainya. Nah itu kan zaman dulu tuh kalau di persawahan itu suka ada yang bawa mungkin adat istiadat kan. Tahu nggak apa itu? Apa itu? Saya suka lihat tuh dulu, tapi sekarang udah jarang sih, mungkin ada berak. Banyak yang ada obat-obatan sawah disemprot lah biar gak hama atau apa. Banyak yang salah kaprah tentang virus. Ketika kita mengadakan sanis cara sebutnya. Ada tumpeng, ada sajian, ada telur, ada nasi, ada nah macam. Itu siapa itu yang makannya? Saya nggak ngerti. Nggak ada yang makan. Nggak ada. Kita juga yang makan setelah itu. Gitu. Itu sebetulnya tradisi gitu mungkin. Bukan. Itu sebetulnya di dalam Pigogo Sunda itu kita memberikan wujud terima kasih kita kepada semesta. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun semesta. Ada padi, ada telur, ada ini. Ini milik siapa? Iya. Milik yang maha. Nah, ini yang kita ini simbolis. Iya. Bukan ada
sajian besar itu orang mikir wah ini buat musyrik lah apalah gitu kan. Padahal itu enggak. persembahan terima kasih. Ini wujud rasa terima kasih Iya, kita wujud kepada terima semesta. Ya, saya masih banyak Ya mungkin belajar. itu kan dari nenek moyang juga kan. Dari zaman dahulu Dari sampai zaman dahulu. masih terus dilakukan. Bahkan di luar Jawa juga masih. Ya, Jangan di Sunda aja gitu. iya. Di daerah orang luar juga ada yang seperti itu. Ya mungkin kalau di saudara kita di yang lain ada yang Iya, jadi ada kan yang dilarung ke laut. iya. Kalau kita enggak, kita cuman menyajikan ini. Setelah itu ya kita makan bareng-bareng. Nah, itu. Bukan buat pocong, Iya. kuntilanak, Ibarat genderuwo, bukan. apa? Perayaan Agustus lah. Ya. Enggak. Sampai sekarang kan nggak hilang adat Iya, istiadat itu. Kalau wewangian Nah. apa dan segala macam itu mengharumkan semesta. Terima kasih Gusti Perayaan Allah. kita lah gitu. Dalam Kami menghargai. telah diberikan ini. Seperti itu, bukan untuk makanan jin, kuntilanak, pocong atau apa gitu. Mendingan naonnya gitu kan. Enggak lah. Enggak Iya. gitu lah. Enggak gitu. Ya kurang lebihnya dalam Pikuku Sunda saya bisa menjelaskan sedikit seperti itu. Mungkin di segmen berikutnya karena ini larut malam, Ya. Kita harus bahas yang lain. Kita mau ngopi dulu nih, tapi kebetulan ada waktu jadi kita sharing-sharing dulu. Ya, oh ya, saya terlahir dari Oh iya, kelahiran abang itu di mana sih? di Bandung, Di Bandung. dan saya Asli lahir di Bandung. di Bandung. Saya belajar tentang Pikuku Sunda itu di Bandung itu kota seni, Bang. Di Bumi Dega Sunda Academy. Nanti boleh di sini. Di link deskripsi. Di link deskripsi. Bumi Dega Sunda Academy, yaitu guru kami, Rama Agung kami, Iya. Abah Uci atau Sehat selalu Abah Uci. Dr. Andes Luki Hendrawan dan Sehat. Bu Arleti Mukhtar Apin. Nanti boleh di sini. Itu di Bandung. Nanti tolong ditulis di ininya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kumpul. Ya. Di sini nih, nanti ada di sini nanti muncul Bumi Dega Sunda Academy. Ya. Nanti di link Itu yang deskripsi menempa ada. saya. Bisa cek aja lah. Sampai saya sekarang seperti ini. Kurang lebih tentang ajaran Pikuku Sunda ya seperti itu. Ya saya juga masih belajar banyak. Intinya satu. Hidup itu cuma satu kali. Membuat sejarah besar capek. Membuat sejarah kecil capek juga. Buatlah sejarah besar karena hidup cuma satu kali. Seperti itu. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Dan jangan pernah mundur. Dan yang terakhir, orang Sunda ada tiga. Sunda Patalukan, Sunda Api-Api Taluk, Sunda Api-Api Taluk, Sunda Tetaluk-Taluk. Sunda Tetaluk-Taluk. Nyata abdi. Nah, Saya seorang Sunda yang tetaluk-taluk. Sabubuk naon. sabuk. Nah, nama pertahankan adat Sunda. Woi. Karena kita yang harus Ulah jadi orang-orang munafik tapi lahir di Sunda, tapi itu mau Sunda. Awas. Ya, seperti itu. Begitu. Pokok nama akuilah di mana kamu lahir, di mana kamu bertempat itu. Hargailah kelahiran. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima Untuk- kasih sebelumnya Mang Jo. Aduh. Ya, Beliau rahayu, ini rahayu.